Pak Direktur Hukum Syariah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita lanjutkan materi yang tadi ya. Jadi tadi kita sudah cukup tuntas membahas tentang hukum syariah di peradilan agama, dan agar bervariasi, jadi pada sesi yang kedua ini saya langsung masuk untuk mengawali materi yang kedua, materi hukum waris dalam perspektif syariah, agar nanti malam tinggal melanjutkan saja kedua-duanya begitu. Jadi sesi kedua kali ini saya akan masuk pada materi berikutnya ya, tentang hukum waris dalam perspektif syariah. Baik, nanti ini di belakang saya ini ada papan tulis ya, tadi sudah saya jelaskan. Kenapa ada papan tulis? Karena terkait materi hukum waris dalam perspektif syariah, itu membutuhkan visualisasi lewat tulisan-tulisan. Karena sangat sulit jika hanya lewat penjelasan suara saja, tapi membutuhkan visualisasi lewat tulisan-tulisan. Meskipun nanti kita lihat seperti apa keterbatasannya nanti. Baik. Oke, saya pertama ingin mengawali dulu terkait hukum waris ini. Hukum waris dalam Islam, dalam perspektif syariah itu tidak main-main, ini langsung diaturnya oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur tentang hukum waris dalam Al-Quran. Bahkan jika kita mencari penjelasan dalam hadis-hadis Rasulullah saja, jumlahnya tidak banyak ya. Saking jelasnya pembahasan itu dalam Al-Quran. Jadi itulah sebabnya dalam hadis pun jumlahnya hanya sedikit saja. Nanti mungkin bisa dicatat ini ayat-ayat Al-Quran yang terkait hukum waris itu, garis besarnya itu ada pada 3 ayat ya. Dalam satu surat, yaitu surat An-Nisa, ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Jadi surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, pada 3 ayat itu merupakan grand teori dari hukum waris dalam syariah, dalam Islam. Itu grand teorinya dari situ. Nanti pengembangannya dalam hadis dikembangkan, kemudian nanti dalam penjelasan dari para ulama ya, dalam berbagai kitabnya diuraikan lagi. Tapi yang pasti sumber pokoknya itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Gitu. Nah kemudian terkait hal ini juga tidak boleh dianggap sepele, karena apa? Karena jangan menganggap bahwa hukum waris ini versi syariah ya, ini dalam hukum syariah, tapi jangan menganggap semua ustadz, semua kiai paham ilmu ini. Jadi jangan menganggap semua ustadz, yang semua kiai memahami ilmu hukum waris ini. Kenapa? Karena ilmu ini memang dalam hadis Rasulullah dijelaskan adalah ilmu yang akan pertama kali hilang dari muka bumi ini. Jadi ilmu ini, ilmu tentang hukum waris, adalah ilmu yang akan pertama kali hilang dari umat ini, dari umat Rasulullah SAW. Jadi nanti akan ada saatnya ajaran-ajaran Islam yang lain masih ada, tapi ilmu warisnya sudah tidak ada. Kenapa? Karena memang banyak faktornya ya, banyak faktornya itu sampai kemudian menjadi ilmu yang akan pertama kali hilang. Dan ilmu waris ini dalam hukum Islam dikenal dalam beberapa istilah. Pertama dikenal dengan istilah ilmu mawaris. Ya. Jadi kalau kita nanti mendengar ada pembahasan tentang ilmu mawaris, maka itu maksudnya adalah ilmu hukum waris dalam Islam. Atau juga dikenal istilah ilmu faraid misalnya. Ada ilmu mawaris, ada ilmu faraid, itu sama. Ilmu faraid pun maksudnya sama, membahas tentang hukum waris dalam perspektif syariah, hukum waris dalam Islam. Nah, kenapa hukum waris ini dikatakan sebagai hukum waris yang rumit? Ya, saya katakan kemarin bukan sulit tapi rumit, karena memang membutuhkan 2 kemampuan khusus sekaligus. Pertama, orang ketika mempelajari hukum waris dalam Islam, dalam syariah, pertama dia membutuhkan kemampuan ilmu fikih, ilmu yang bicara tentang halal haram. Ini kerjaannya ustadz tentu. Yang kedua adalah ilmu tentang
ilmu tentang matematika, tentang hitung-hitungan. Kenapa? Karena dalam ilmu faraid, dalam hukum waris Islam, itu membutuhkan ilmu tentang hitung-hitungan. Makanya minimal nanti itu harus menguasai basic tentang pecahan. Karena nanti dalam hukum waris Islam itu yang pertama akan dipakai tentu adalah ilmu pecahan. Ini ilmu matematika ya. Pecahan, kemudian ilmu perkalian, pembagian, tambahan, pengurangan gitu. Jadi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu mutlak harus dikuasai, dan juga ilmu tentang pecahan ya. 1/2, 2/3, 3/4 dan seterusnya seperti itu. Jadi ilmu basic dalam matematika itu penting dipahami jika kita ingin mempelajari tentang hukum waris dalam Islam. Oke ya, kemudian selanjutnya ilmu ini ilmu yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu langsung ponisnya ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Jadi kalau tadi kan ayat 11, 12 itu terkait dengan hukum warisnya. Nah, ayat ke-13 dan 14 itu adalah janji Allah dan ancaman Allah terkait hukum waris ini. Allah itu menjanjikan barang siapa yang patuh terhadap aturan hukum waris dari Allah, maka dia dijamin kekal dalam surga, dan orang yang membangkang hukum waris dari Allah ini, dia diancam dengan ancaman kekal dalam neraka. Itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13 dan 14 ya. Ayat 13 dan 14. Jadi berurutan tuh. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 itu berurutan terkait hukum waris semua. Hanya bedanya kalau ayat yang 11 dan 12 itu terkait dengan hukum warisnya, ayat 13 dan 14-nya itu terkait dengan janji Allah dan ancaman Allah terkait orang yang mengamalkan ilmu waris dan orang yang membangkang dari hukum waris dari Allah ini. Dan nanti ayat terakhir yaitu ayat 176. Ayat 176 surat An-Nisa ini adalah ayat terakhir surat An-Nisa. Jadi mudah dicari karena ayatnya ayat paling ujung nih, ayat 176. Itu juga terkait dengan hukum waris dalam syariah. Oke, kemudian berikutnya nanti saya akan pada bagian tulisan di sini ya, pada bagian tulisan di sini nanti saya akan menuliskan tentang struktur ahli waris. Jadi nanti struktur ahli waris akan saya tulis di papan tulis, kita usahakan begitu karena agar tidak bingung, tidak confuse. Namun sebelumnya saya ingin paparkan dulu pertama rukun waris itu ada 3 ya. Ini bisa dicatat saja ya, pakai alat tulis silakan. Boleh sambil mencatat nih. Sambil mencatat silakan digunakan alat tulisnya, kertasnya digunakan. Jadi rukun waris itu ada 3. Pertama, harta warisan. Pertama adalah harta warisan. Yang kedua adalah ahli waris. Yang ketiga adalah pewaris. Oke, sekali lagi saya ulang. Jadi rukun waris itu ada 3. Pertama adalah harta warisan. Yang kedua adalah ahli waris. Yang ketiga adalah pewaris. Nah, sedikit saya ceritakan dulu terkait dengan istilah pewaris. Nah, saat ini banyak orang yang seringkali salah menempatkan dan menggunakan kata pewaris ini. Saya menemukan kesalahan itu di banyak tempat ya. Sebagian besar masyarakat kita itu keliru ketika menggunakan kata pewaris ini ya. Jadi bahkan sampai ustadz-ustadz juga ketika ceramah begitu seringkali salah menggunakan kata pewaris ini. Pertama penting misalnya begini, contoh misalnya kita seringkali mendengar ada ustadz ceramah begini. Bapak Ibu semua, dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Kemudian oleh ustadz itu diterjemahkan, ulama adalah pewaris para nabi. Gitu. Ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya terjemahan itu salah. Terjemahan itu keliru, minimal kurang tepat lah. Hadisnya betul, bahasa Arabnya betul, tetapi terjemahan bahasa Indonesianya keliru. Ya. Tadi hadisnya al-ulama warasatul anbiya, diterjemahkan ulama adalah pewaris para nabi. Itu hadisnya betul, bahasa Arabnya betul, hadisnya itu sahih, bisa dipertanggungjawabkan, tetapi orang Indonesia menerjemahkannya salah. Menerjemahkannya ulama adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena begini, kita perlu memahami
pewaris itu adalah lawan kata dari ahli waris. Jadi ada yang namanya ahli waris, ada yang namanya pewaris, begitu. Pewaris itu adalah pihak yang menerima harta warisan. Kemudian kalau pewaris adalah pihak yang hartanya diwariskan, gitu. Jadi kalau ahli waris adalah pihak yang menerima jatah harta warisan, sedangkan pewaris adalah pihak yang hartanya itu diwariskan. Orang yang meninggalnya itu disebut pewaris. Nah, misalnya begini, misalnya ada seorang anak dan seorang ayah, ya. Seorang ayah meninggal dunia, kemudian hartanya kan diwariskan kepada anaknya. Maka dalam kasus seperti itu, anaknya sebagai ahli waris dan ayahnya sebagai pewaris, begitu. Ya, ini bisa kita lihat misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu juga dijelaskan tuh. Apa arti ahli waris, apa arti pewaris, ya, dijelaskan. Jadi orang yang meninggalnya itulah yang pewaris. Dan orang yang menerima warisan itulah ahli waris. Ini lawan kata, lawan kata. Nah, bayangkan kalau kita terjemahkan tadi, misalnya hadis Rasulullah, ulama adalah pewaris para nabi. Oke, kita terjemahkan, maka itu kan menjadi keliru kan? Berarti kalau diterjemahkan ulama adalah pewaris para nabi, maka itu artinya para ulama lah yang memberikan ilmu kepada para nabi. Kan itu menjadi ngawur artinya. Karena hadis itu cukup panjang ya, nanti di bagian kelanjutan hadisnya itu dijelaskan bahwa para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, ya, tidak mewariskan harta, tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hadis itu ingin menjelaskan bahwa para ulama itu mendapatkan warisan ilmu dari para nabi. Para ulama mendapatkan warisan ilmu dari para nabi. Bayangkan kalau hadisnya diterjemahkan ulama adalah pewaris para nabi, berarti yang meninggalnya adalah ulama, kemudian yang mendapatkan warisannya adalah para nabi. Karena kalau ulama adalah pewaris para nabi, berarti ahli warisnya adalah para nabi. Dan ini adalah terjemahan yang keliru. Jadi yang betul terjemahan itu adalah para ulama. Ini ulama adalah ahli warisnya para nabi. Itu yang betul. Atau boleh juga dibalik, ya. Para nabi adalah pewarisnya para ulama. Para nabi adalah pewarisnya para ulama, atau bisa juga dibalik, para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Itu yang betul. Boleh memilih di antara dua itu. Tapi kalau terjemahan yang biasa kita dengar saat ini, ulama adalah pewaris para nabi, itu adalah terjemahan yang salah, ya. Terjemahan yang keliru. Sama seperti itu kan lawan kata kan, pewaris dengan ahli waris itu. Sama seperti hitam dan putih, siang dan malam, begitu. Ya, hitam dan putih, siang dan malam, baik dan buruk, itu kan lawan kata. Bayangkan kalau ada orang yang bicara begini, saya sholat tahajud jam 12 siang, dan saya sholat duhur jam 12 malam. Itu kan ngawur seperti itu. Terbalik. Saya sholat tahajud jam 12 siang, dan saya sholat duhur jam 12 malam. Itu tentu itu adalah aneh kalimatnya, terbalik. Nah, begitu juga sama seperti orang yang mengatakan ulama adalah pewaris para nabi. Itu terbalik sama halnya seperti tadi. Orang yang sholat tahajud jam 12 siang dan orang yang sholat duhurnya jam 12 malam. Terbalik gitu ya. Oke.